Halo semuanya, kembali lagi sama aku Ilham Teguh Pangestu. Pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas mengenai perencanaan laba. Tapi titik fokusnya pada diskusi kali ini kita akan membahas tentang anggaran kas, anggaran laba rugi dan anggaran posisi keuangan. Nah, sebelumnya kan juga kita udah membahas ini, cuma kita coba jelasin ulang lagi. Jadi anggaran kas adalah prediksi aliran keluar masuknya uang yang direncanakan perusahaan dalam periode waktu tertentu. Nah, anggaran kas juga kan kemarin tuh udah dijelasin kalau dia itu dibagi dalam 4 bagian umum. Di antaranya yang pertama itu ada bagian penerimaan. Nah, mengenai bagian penerimaan ini biasanya bagian penerimaan itu terdiri atas seluruh arus kas masuk kecuali pendanaan yang perkiraannya selama periode anggaran. Nah, sumber penerimaan dari arus kas masuk ini biasanya dari hasil penjualan suatu produk, penagihan piutang dari hasil penjualan kredit, dan juga penjualan aktiva tetap yang masih ada. Lalu bagian kedua adalah bagian pengeluaran. Nah, mengenai bagian pengeluaran kas, ini tuh biasanya terdiri atas seluruh pembayaran kas yang direncanakan selama periode anggaran. Pembayaran kas ini mencakup pembelian bahan mentah, pembayaran tenaga kerja langsung, BOP, dan lain sebagainya. Lalu pada bagian yang ketiga itu ada bagian kelebihan dan kekurangan kas. Nah, pada bagian kelebihan dan kekurangan kas kita dapat menghitungnya itu dengan cara yang pertama itu saldo awal kasnya. Jadi ketika saldo awal kas itu ditambah dengan penerimaan, maka menjadi total kas yang tersedia. Nah, lalu itu dikurangi dengan pengeluaran. Nah, hasilnya itu kita ketahui bisa menjadi kelebihan atau kekurangan atas pengeluaran. Nah, ketika total kas yang tersedia itu lebih besar dari total pengeluaran, maka kita bisa ketahui hasilnya itu kelebihan kas di atas pengeluaran. Tetapi jika total kas yang tersedia itu lebih kecil dari total pengeluaran, maka hasilnya akan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mengalami kekurangan kas di atas pengeluaran. Lalu jika terjadi kekurangan kas dalam periode anggaran, perusahaan yang bersangkutan perlu meminjam dana. Lalu jika terjadi kelebihan kas dalam satu periode anggaran, maka dana tersebut bisa dibayarkan untuk membayar hutang sebelumnya atau dapat diinvestasikan. Nah, bagian terakhir itu ada bagian pendanaan. Nah, mengenai bagian pendanaan ini biasanya menunjukkan proyeksi pinjaman atau pelunasan selama periode tertentu. Nah, maksud dari proyeksi pinjaman dan pelunasan ini itu kita bisa mengetahui hasil dari kelebihan atau kekurangan kas. Jika terjadi kekurangan kas, maka perusahaan yang tadi saya bilang itu harus meminjam dana. Tapi jika kelebihan, maka perusahaan dapat membayar utang sebelumnya atau dapat menginvestasikannya. Nah, setelah itu kali ini akan ada contoh anggaran kas. Di situ bisa teman-teman lihat di tabel. Tapi sebelum membahas itu ada informasi tambahan mengenai anggaran kas yang ada di tabel itu. Jadi informasi tambahannya itu yang pertama saldo kas awal itu adalah sebesar $42.500. Lalu yang kedua itu manajemen berencana untuk membelanjakan $130.000 untuk pembelian peralatan sepanjang tahun. Nah, $50.000 untuk kuartal pertama, $40.000 untuk kuartal kedua, $20.000 untuk kuartal ketiga, dan $20.000 untuk kuartal keempat. Lalu yang ketiga itu Dewan Komisaris telah menyetujui pembagian dividen tunai sebesar $8.000 per kuartal. Lalu yang keempat itu manajemen ingin memiliki saldo kas sedikitnya $30.000 di awal setiap kuartal untuk kontingensi. Nah, di sini yang selanjutnya itu diasumsikan Hampton Freeze mendapatkan persetujuan dari bank yang memperbolehkan perusahaan meminjam dalam pecahan $10.000 di awal setiap kuartal dengan total pinjaman sampai dengan $250.000. Lalu bunga pinjamannya itu 1% per bulan. Dan untuk mempermudah, kita asumsikan bahwa bunga tersebut tidak berbunga. Lalu yang terakhir itu perusahaan akan melunasi pinjaman ditambah akumulasi bunga di akhir tahun. Nah, sebelum ke pembahasan lagi kita harus satu pemahaman dulu bahwa nanti beberapa kali saya akan menyebutkan schedule. Jadi di sini saya akan ngasih tahu juga urutan schedule-nya. Ini itu masih berhubungan dengan materi kemarin. Jadi untuk schedule 1 itu adalah anggaran penjualan. Lalu schedule 2 itu ada anggaran produksi. Schedule 3 ada anggaran bahan baku langsung. Schedule 4 anggaran tenaga kerja.
lalu schedule 5 itu ada anggaran BOP, schedule 6 itu ada anggaran persediaan barang jadi akhir, schedule 7 itu ada anggaran beban penjualan dan administrasi. Oke, setelah itu kita kembali lagi ke bagan. Nah, di sini bisa teman-teman lihat di kuartal pertama itu saldo awal kasnya itu 42.500 sesuai dengan informasi tambahan tadi. Lalu ditambah dengan penerimaan dari pelanggan. Nah, ini tuh di schedule 1 itu sebesar 230.000. Lalu itu di total menghasilkan jumlah 272.500. Nah, lalu ada total pengeluaran antara itu kayak bahan langsung. Ini datanya di schedule 3 itu sebesar 49.500. Lalu ada tenaga kerja langsung, ini tuh ada di schedule 4 datanya itu sebesar 84.000. Lalu ada overhead pabrik ini di schedule 5, datanya itu sebesar 68.000. Lalu ada penjualan dan administrasi, ini juga datanya ada di schedule 7. Ini tuh sebesar 107.000. Lalu di sini juga ada pengeluaran untuk pembelian peralatan yaitu sebesar 50.000 untuk kuartal pertama, dan juga yang terakhir itu ada pengeluaran untuk dividen sebesar 8.000 per kuartal. Jadi untuk total pengeluarannya itu untuk kuartal pertama itu sebesar 366.500. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwa Anton Fries itu pada kuartal pertama itu mengalami kekurangan kas sebesar 94.000. Nah, jadi perhitungan untuk peminjamannya itu akan seperti ini. Jadi untuk kuartal pertama, pinjaman yang dibutuhkan itu cara ngitungnya yang pertama saldo akhir kas yang diinginkan itu tadi yang sebesar 30.000 itu ditambah dengan kekurangan kas yang tersedia di atas pengeluaran. Nah, itu kan tadi kekurangannya itu sebesar 94. Jadi 30 ditambah 94 itu pinjaman yang dibutuhkan itu $124.000. Nah, di sini persyaratan bank mengenai pinjaman itu dalam kelipatan 10.000, yang artinya pinjaman yang 124 itu mau nggak mau kita harus meminjam sebesar 130.000 tadi karena itu berlaku kelipatan. Nah, lalu untuk selanjutnya untuk mengetahui saldo akhir kas itu kita dapat ketahuinya dengan cara tadi kan kita sudah ngitung berapa besaran uang yang kita perlukan untuk kuartal pertama itu pinjaman yang diperlukan itu kan tadi sebesar 130.000. Nah, gimana sih cara menghitung saldo akhir kasnya? Jadi untuk menghitung saldo akhir kasnya itu 130.000 tadi dikurang dengan kekurangan yang tersedia 94.000. Nah, di situ hasilnya 36.000. Nah, saldo akhir kas kuartal 1 ini dijadikan saldo awal kas pada kuartal kedua. Nah, teman-teman juga bisa lihat untuk masukan datanya masih sama seperti perhitungan kuartal 1. Jadi kita langsung ke kelebihan atau kekurangannya aja. Di sini juga pada kuartal 2 itu masih mengalami kekurangan dana sebesar 36.100. Nah, jadi cara ngitungnya masih sama kayak tadi. Perhitungannya itu saldo akhir yang diinginkan sebesar $30.000 ditambah kekurangan yang tadi itu sebesar 36.100. Jadi pinjaman yang dibutuhkan itu seenggaknya harus ada 66.100. Karena tadi bank itu memperlakukannya kelipatan 10.000, maka pinjaman yang terjadi pada kuartal kedua adalah sebesar $70.000. Lalu selanjutnya pada kuartal 3. Di sini kan saldo awalnya 33.900. Lalu di sini pada kuartal 3 itu mengalami kelebihan dana sebesar 165.650. Nah, untuk yang kuartal 3 jadi langsung kita skip aja karena emang ini langsung. Lalu ke kuartal 4 di sini saldo awal itu 165.650. Sedangkan pada akhirnya di kuartal 4 ini perusahaan mengalami kelebihan dana sebesar 263.300. Nah, tadi kan juga di ketentuan itu dikatakan bahwa pada akhir tahun perusahaan harus membayar hutang dan juga bunganya. Nah, tadi kan total hutangnya situ 130 di kuartal 1 dan 70 di kuartal 2. Jadi total hutangnya 200. Jadi pada kuartal 4 itu perusahaan melakukan pelunasan sebesar 200 dan bunganya sebesar 21.900. Nah, dari mana sih perhitungan bunganya itu?
Nah, jadi untuk menghitung bunganya itu kan tadi kan yang pinjaman kuartal pertama 130.000 itu dikali 0,01 per bulan, terus dikali 12 itu menghasilkan 15.600. Lalu bunga pada kuartal kedua yang sebesar 70.000 itu sama dikali juga 0,01 tapi dikalinya 9 bulan itu menghasilkan 6.300. Jadi total bunganya itu 21.900. Nah, mungkin untuk anggaran kas pembahasnya segitu aja. Kita lanjut ke anggaran laporan laba rugi. Jadi anggaran laporan laba rugi ini merupakan rencana laba atau rugi yang akan diperoleh dari anggaran penjualan produksi dan beban operasional dalam satu periode anggaran. Nah, jadi ini juga ada tabel lagi, teman-teman bisa lihat di sini total penjualan itu sebesar 2 juta. Ini tuh datanya di schedule 1. Lalu di sini juga ada harga pokok penjualan itu sebesar 1.300.000. Ini datanya itu ada di schedule 1 dan juga 6. Nah, ini tuh diperoleh dari yang target penjualan 100.000 kotak itu dikali dengan $13 itu harga per kotaknya. Jadi HPP-nya itu 1.300.000. Nah, margin brutonya berarti di sini itu 700. Langsung dikurangnya 2 juta dikurang 1.700.000. Lalu beban penjualan dan administrasi ini datanya ada di schedule 7 itu sebesar 576.000. Jadi laba operasi netonya itu sebesar 124.000. Lalu beban bunga yang tadi yang barusan kita cari itu ada di schedule 8 sebesar 21.900. Jadi kurang lebih laba neto head non freeze itu sebesar 102.100. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai anggaran laporan posisi keuangan. Nah, ini tuh merupakan anggaran mengenai rencana perubahan aktiva, utang, modal perusahaan dalam periode yang telah ditetapkan. Nah, teman-teman juga bisa lihat di tabelnya itu. Yang pertama di situ ada aset lancar, yaitu berupa kas. Nah, kas ini yang mana ini berada di schedule 8 yang merupakan saldo akhir kas, yaitu sebesar 41.400. Oh iya, schedule 8 itu yang di laporan anggaran kas tadi yang di akhir periode kuartal 4 itu 41.400. Lalu yang kedua itu ada piutang usaha. Ini didapat dari 30% dari penjualan kuartal 4 yang sebanyak 400.000. Lalu ada persediaan bahan mentah. Nah, ini tuh dilihat dari schedule 3 persediaan bahan baku akhir sebesar 22.500 dikali 0,20 yang menghasilkan 4.500. Lalu ada persediaan barang jadi sebesar 39.000. Yang itu didapat dari schedule 6, ada datanya di schedule 6. Lalu dengan begitu kita mendapatkan total aset sebesar 204.900. Lalu ada aset tetap yang berupa tanah. Nah, tanah ini nominalnya tidak berubah dari pembukuan tahun lalu. Lalu yang selanjutnya itu ada bangunan dan peralatan. Nah, bangunan dan peralatan ini pada laporan keuangan tahun lalu itu terdapat bangunan dan peralatan sebesar 700.000. Nah, pada tahun ini itu bertambah 130.000 yang membuat pada akhirnya tahun ini tuh bangunan dan peralatannya itu sebesar 830.000. Lalu ada akumulasi depresiasi. Nah, di akumulasi depresiasi ini juga didapat dari 292.000-nya itu yang merupakan saldo depresiasi tahun sebelumnya, ditambah 100.000-nya itu yang merupakan depresiasi tahun ini. Jadi total depresiasinya itu 392.000, maaf. Lalu dengan begitu kita bisa mendapatkan aset tetapnya itu sebesar 518.000 dan total asetnya itu sebesar 722.900. Lalu selanjutnya kita ke liabilitas dan ekuitas. Untuk liabilitas ini ada utang usaha. Di sini itu utang usahanya ini didapat dari setengah pembelian bahan baku di kuartal 4 yang datanya itu ada di schedule 3. Lalu selanjutnya itu ada ekuitas pemegang saham. Di sini yang saham biasa tanpa nilai pari. Ini tuh tidak ada perubahan pada laporan keuangan tahun sebelumnya, masih sama datanya.
Lalu yang terakhir itu saldo laba. Nah, saldo laba ini didapat dari saldo 31 Desember pada tahun sebelumnya sebanyak 449.900.000. Saya ulangi, sebanyak 449.900 ditambah laba neto yang ada pada schedule 9 yang tadi, anggaran laporan keuangan sebesar 102.100. Lalu dikurangi dengan dividen yang akan dibayarkan sebesar 32.000 dan hasilnya akan menjadi laba sebesar 520.000 dan total ekuitas pemegang sahamnya itu menjadi 695.000 dan total liabilitas dan ekuitas pemegang saham itu sebesar 722.900. Nah, mungkin segitu aja teman-teman pembahasannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa, bertemu di pembahasan selanjutnya.